What's up YouTube. Jadi video kali ini kita murni ngebahas tentang spray gun buat basecode, yaitu DV1 kalau nggak salah itu apa ya serinya, air capnya B+ ya. Jadi spray gun ini emang peruntukannya untuk basecode. Kemudian ini nozzle yang kita pakai itu nozzle 1,3, kemudian dia tipenya HPLP. Jadi first impression spray gun ini menurut gua dan Om Nana ini sebenarnya gila. Ini anjing punya kampret nih, bener-bener nggak bohong ya, ini memang bener enak banget spray gun. Jadi sempet waktu sebelum kita upload yang video ini atau nyepray yang ini, kita pernah coba dulu, terus gue nyobain nyepray dari pressure 20 PSI, pressure 26, pressure 2 bar, gila deh, hasilnya cakep semua. Tinggal tergantung lu mau nyari model teksturnya kayak gimana. Tapi ini spray gun dari pressure rendah ke tinggi bisa semua. Kelebihan yang paling utama kita rasain dari spray gun DV1 ini itu akurat ya. Jadi dimana lu nyepray itu bener-bener presisi deh, sprayan lu bener-bener presisi sesuai yang lu mau. Sama kalau dari TDS nya maksudnya spesifikasi dari gun ini, konsumsi angin itu 300 liter per menit, jadi termasuk irit untuk HPLP. Oke, misalnya kita bandingin ini spray gun sama SATA 5500 yang HPLP 1,3, bedanya signifikan itu yang pastinya SATA lebih cepat, tapi untuk tingkat presisinya, patternnya itu menang sih halus. Gue yakin ini kalau buat spray silver kemungkinan boroknya pasti kecil banget ya. Kemudian untuk range harga DV1 ini sama SATA kalau nggak salah nggak jauh beda deh. Tapi memang untuk di Indonesia sendiri DV1 ini nyarinya itu kita tuh di Bekasi kalau nggak salah distributornya. Jadi kalau yang mau nyari itu di Tokopedia kalau nggak salah ada DJ online nya DV1 B+ buat basecode. Nah ini bisa didengar sendiri ya, Om Nana tuh karena ngasahnya mulu nih pada spray gun ini, karena dia bilang ini spray gun gila deh, enak banget. Dan gua pun ngerasa nyepray pakai ini pertama kali udah gua nggak perlu penyesuaian lagi, gua langsung ini spray gun bisa gua andalin. Om Nana juga bisa ngerasa ini spray gun enak banget. Ini bisa dilihat sendiri, kita nyepray warna merah. Kalau menurut gua biasanya warna merah tuh cenderung agak kental ya, merah putih. Ini kita nyepray ngerasa gampang banget nih, merah buset deh, nyepraynya enak banget dan langsung bisa dilihat sendiri nih apa namanya patternnya tuh rata banget. Terus boleh dilihat dropletnya tuh bener-bener halus sih bos. Mungkin untuk orang yang di lingkungan yang panas harus dipertimbangkan pressure sama jenis filter yang dipilih. Mungkin pressure agak direndahin atau filternya pakai flow. Ini kita nyepray basecode nya pakai sequence ya, basecode nya sequence, tapi ntar clearcoat nya kita glasurit. Jadi ini basecode sequence ini kita pakai reducernya itu 50%. Ini bisa dilihat sebenarnya mana nyepray nggak dibilang lama ya, relatif cepet menurut gua, termasuk cepet nyepray, bisa dilihat dari itu. Dia nggak harus nahan lama supaya ngisi gitu, karena gua sama Nana berprinsip kalau basecode itu setipis mungkin tapi nutup, karena dengan pertimbangan kalau basecode tipis otomatis absorpsi sedikit, jadi pernis nggak banyak nyusutnya gitu. Kemudian mungkin ada yang bertanya, ini kenapa cupnya warna hitam? Jadi sebenarnya cupnya ini purpose-nya untuk cat yang anti UV. Tapi menurut gue di Indonesia masih jarang orang pakai anti UV, jadi sebenarnya mau yang putih mau hitam sama aja. Dan untuk regulatornya ini kita pakai punya SATA. Sebenarnya di DV1 ini ada yang digital ya. Jadi digitalnya posisi di atas untuk setelan pattern. Kemudian untuk settingan pada bagian ini
Om Nana nyemprotnya pakai pressure 2 bar, kemudian semuanya full open. Jadi biasanya kita kalau ngetes spray gun itu kita pasti full open semua, dan kita terbiasa pressure standar itu 2 bar. Jadi untuk pressure itu kita nentuin setelah kita nyepray. Kalau kita ngerasa aneh atau kalau misalnya kekeringan, kita turunin pressure-nya. Kalau misalnya terlalu lembab cuaca di sekitar, kita naikin pressure-nya. Tapi menurut gue setiap painter punya kepentingan berbeda. Sebenarnya nggak masalah mau pakai pressure berapa, yang penting hasil akhir sesuai yang lo mau. Dan menurut gue pressure itu berpengaruh ke efisiensi bahan. Jadi beberapa orang yang mempertimbangkan pressure rendah lebih irit bahan, tapi kalau gue sama Nana lebih senang pressure tinggi. Menurut gue tetap bisa irit bahan selama penyemprotnya lebih cepat. Kemudian ini layer kedua Om Nana, dia nggak lebih lama lagi gimana, karena kita nyari tetap film tetap tipis. Jadi yang warna merah ini kita nyepray 2 layer aja. Yang dasarnya pink itu kita 2 layer, merahnya 2 layer, pernis pun 2 layer. Kemudian untuk flash off-nya sendiri, ini kalau nggak salah kita sekitar 15 menit. Jadi kita nyepray ini pas besok ini sekitar jam 10 malam. Jadi cuacanya agak dingin, agak lembab, flash off-nya agak kita lamain. Sebenarnya kalau kita nyepray panel banyak begini, nggak pakai flash off nggak masalah, karena pas lagi muter nyepray biasanya yang pertama kita spray sudah kering. Kemudian untuk penilaian spray gun ini, balik lagi ke penilaian spray gun. Seumpama kita bandingkan di kelasnya dia, misalnya di T1 Tata 5500 atau Supernova LS 400 buat yang nge-base semua, kita bandingin. Menurut gue kalau gue punya duit lebih, gue bakal beli T1 ini. Kenapa? Menurut gue ini spray gun nggak bohong deh, kalau buat base enak banget. Jadi kalau yang punya budget sekitar 8 juta sampai 10 juta, gue saranin base coat beli di T1, nggak akan rugi selama kompresor lu cukup mumpuni. Menurut gue sih untuk kita ngecat mobil minimum 5 HP ya. Untuk segi build quality spray gun ini menurut saya bagus ya untuk yang base coat, karena dia finishingnya ini termasuk yang menurut saya finish, tapi tetap dibersihin yang gampang. Kalau di T1 yang clear coat dia cenderung agak kasar tekstur begitu, mulus ya, karena menurut gue lebih gampang dibersihin. Kalau yang bertekstur pasti lebih banyak cat nyangkut, menurut gue begitu. Jadi kesimpulannya overall spray gun ini dari 0 sampai 10 menurut gue nilainya 9. Kenapa enggak 10? Karena kita nggak dapet yang bicara atas nih untuk 9, tapi untuk performanya nggak usah diragukan lagi deh. Jadi kira-kira untuk video kali ini pembahasan gue sampai begitu. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan.